Kayak ada trauma-trauma yang mungkin yang belum selesai atau apa. Kan lu waktu itu lu belajar meditasi deh. Apakah ada cara-cara tertentu yang cara-cara lain gitu yang lu pelajari dan tentang gimana sih otak kita apa dan bagaimana kita bisa heal dengan masa lalu seperti itu? Inner work. Inner work itu kayak gimana? Apa sih namanya? Bisa dibilang, oh ya, ini juga beberapa tahun ini juga aku fokusnya ke dalam batin. Mungkin kalau orang pencapaian atau pencapaian ini itu gitu, tapi kalau saya fokusnya ke batin. Gitu. Karena mungkin kayak kecewa, kayaknya banyak banget kecewaan di dunia luar, tapi jadi masuk ke dalam, ke batin, inner work. Apa sih yang Aisyah rasa? Jadi kembali masuk ke dalam diri. Contohnya gimana? Contohnya Ya, contohnya apa, inner work terhadap apa gitu? tentang emosi, trauma-trauma. Misalnya ada trauma nih, inner child udah sembuh. Nah, itu tuh trauma-trauma yang lain pada datang. Mungkin kayak, ini si Aisyah udah mulai ada kesadaran nih, menyadari trauma-traumanya gitu. Gue juga mau dong disembuhin gitu, gue mau gitu. Misal kayak self love, Aisyah kurang mencintai diri sendiri, itu dia tuh banyak trigger-trigger yang datang. Makanya yang namanya trigger itu undangan, dan namanya trigger itu harta karun bagi Aisyah. Ketika ada yang trigger-trigger, oke, ini berarti ada emosi yang belum selesai nih sama si Aisyah. Ditelusurin, apa ya, ini kok aku ngerasain kayak gini, dulu kayaknya kayak gini. Dicari tahu. Gimana lu nelusurin itu gimana? Itu ditulisin di journaling, Mas, itu di journaling. Lu nulis. Utek-utek gitu. Ini emosinya kayak gini, ini rasanya tuh kayak gini. Dulu mungkin ada penyebabnya tuh karena Aisyah kayak apa sih, harus berprestasi, dicintain kalau ada hasilnya, dicintain kalau ada apa sih, macam-macam lah itu. Pokoknya tidak dicintai tanpa syarat gitu. Oke, di situ urek-urek, dan habis itu ketemu sama orang, apa sih namanya, carilah atau apa ya. Tapi kadang-kadang suka datang sendiri sih, Mas. Tiba-tiba muncul di Instagram. Oke, kayaknya aku interest nih ke sini. Datengin tuh, mau kemana, ke daerah mana, samperin orang yang mana ya, itu belajar sama dia. Dan kan menemukan suatu hal, dengan menemukan belum berarti otomatis langsung beres kan, masih harus diproses kan gitu kan. Dan saat menemukan, menarik tadi lu bilang itu sebagai harta karun. Iya. Tapi tetap ada nggak nyamannya juga waktu menemukan. Nggak nyaman, gimana yang namanya nemuin sisi gelap sendiri tuh nggak enak loh, Mas. Ya makanya. Nah kan makanya gue bilang itu kan menarik tadi lu bilang itu sebagai harta karun, tapi lu melihat mungkin lu melihat juga sebagai apa, kalau melihat ini meskipun nggak nyaman tapi ada potensi setelahnya gitu ya. Ada potensi setelahnya itu. Apa sih namanya, kalau setelah sembuh gitu, itu udah rasa, oh iya, ada pembelajaran nih, ada wisdom yang didapat, ada pembelajarannya. Nah, ketika ada momen-momen lagi, ada kejadian, ada lagi trigger. Nah, itu lagi, apa sih namanya, trigger itu beda-beda. Mungkin dari trauma mode fatherhood. Jelasnya dari ibu, dari pokoknya kayak mutusin trauma generasional. Generasi apa sih namanya, trauma yang di generasional diturunkan karena kan orang tua juga kan bukan mewariskan warisan berupa ini juga ya, trauma juga itu diwariskan, dan kita nggak tahu. Kayaknya ini bukan aku deh, tapi ternyata itu trauma leluhur dulu. Dan itu makanya aku kayak tertarik buat gimana caranya buat stop pola itu, memutus rantai itu. Iya, mutusin rantai itu. Oke, apa sih namanya, ini stop, aku nggak mau nerusin ini, emosi ini, aku putusin di aku aja, cukup Aisyah aja di sini. Untuk seterusnya enggak. Makanya bisa dibilang generasi pemutus. Ada tadi kan ada beberapa trigger yang muncul, yang harta karun itu kan bisa berbeda-beda tuh. Dan kemudian dari situ lu proses gitu kan. Cara lu memproses, apakah ada cara yang berbeda dari pengalaman lu memproses triggering ini? Gue ternyata yang cara yang efektif buat gue begini, tapi trigger yang satu lagi dengan cara yang sama ternyata nggak efektif, perlu cara yang berbeda gitu. Ada pengalaman kayak gitu nggak? Ada, tapi sebenarnya kalau ada trigger itu cukup disadarin aja sih. Butuh disadarin sama dirasain. Kan kita kan kadang-kadang ada trigger, nggak mau, defensif, nggak mau, pokoknya kabur, nggak mau, pokoknya kayak ketemu trigger itu malahan lari gitu. Ada yang nge-freeze, ada yang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ketemu trigger itu udah
cukup rasain aja apa yang dia pengen hadirkan. Ya udah, jadinya cukup rasain, cukup nggak enak kan gitu, nggak enak. Terus proses gimana mau apa sih emosinya diurai sebagai biar rilis, dan udah. Mengurai itu gimana? Mengurainya aku kadang-kadang tuh cuman kasih, aku kadang-kadang meditasi terus cuma kasih dong, peluk, kasih sayang. Yang ramah sih sama diri sendiri, lebih ramah gitu. Oke, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Isa ngerasain ini gitu, nanti apa sih namanya, ini juga berlalu kok, nggak apa-apa ngerasain sedih gitu, nggak apa-apa nih ngerasain apa sih yang rasanya pahit banget, yang nggak enak ya gitu, rasanya nggak enak ya saya, iya, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama udah, lama-lama satu persatu itu hilang, satu bisa rilis. Jadi lu ada obrolan, conversation gitu sama. Iya. Ada obrolan sama diri sendiri, dan itu kadang itu juga teman Aisyah itu. Sebagai kayak teman sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya lagi di mana lagi menyendiri, itu kadang-kadang suka ada obrolan. Itu termasuk yang lu jurnal juga nggak atau? Iya, kalau jurnal tulis gitu, apa yang ada di dalam, lebih ngedengerin diri sendiri. Ngedengerin apa yang ada di dalam, lebih mengulik dalam. Jangan di luar, soalnya ke luar tuh malahan itu timbul dari dalam batin kita pasti. Pemicunya ketika ketemu orang ngeselin, sebenarnya batin kita juga mungkin ada yang kalau ke-trigger ya. Tapi kalau semisal udah nggak ke-trigger, berarti itu salah dia. Bukan salah dia sih, ada masalah di dirinya. Ya, kalau kita ke-trigger, ada something dalam diri kita juga, kenapa sampai harus ke-trigger gitu? Iya, berarti ada sesuatu ini yang apa sih, ada yang salah nih di kamu. Itu orang cuman jadi perantara aja. Itu orang cuman jadi pemicu aja. Dan semua kondisi itu semuanya pasti ada. Misal kayak pola-pola gitu, pasti selalu hadir. Tapi bagaimana kamu responnya? Mungkin kalau misalnya responnya sama kayak dulu, ya itu lagi munculnya. Tapi kalau misalnya polanya udah mau ngambil yang lain, ya udah enggak. Itu udah putus, udah nggak sama dari situ. Lo ini gue bongkar sedikit di sini. Sebelum kita rekaman hari ini, kan kita udah mencoba mengatur waktu untuk ketemu ini kan, tapi belum sampean, dan bahkan sebelumnya pun ya alhamdulillah hari ini sampean. Dan bahkan sebelumnya pun lo sempat bilang ke gue, lo pengen bisa berkontribusi lebih, lo bilang pun yang lo lakukan sekarang juga kontribusi yang luar biasa menurut gue. Tapi lo bilang apa gue perlu juga muncul lebih banyak, hadir lebih banyak gitu. Apa yang memicu lo punya keinginan itu gitu, dan ada ketakutan juga nggak sih untuk lo ingin tadi agar bisa mungkin share lebih banyak lagi, ada rasa takut juga nggak sih dalam menjalani apa yang lo jalani ini? Ada, tapi sebenarnya pas waktu apa sih namanya cerita ke masalah itu tuh ada rasa kayak rasa yang pengen ada diri Aisyah yang harusnya keluar. Dirinya tuh bisa dibilang kayak aku tuh sekarang tuh bulan ini nih, bulan Agustus, autentik, menjadi orang yang otentik asli, seutuhnya dia gitu. Nggak jadi orang lain gitu, nggak jadi diri Aisyah yang versi apa gitu, versi orang lain yang ekspektasi. Jadi Aisyah seutuhnya. Itu sih yang pengen mungkin kayak ditonjolin gitu. Dengan segala luka, trauma, ataukah pengalaman masa lalu itu jadi diri sendiri, jujur sama diri sendiri atas apa yang dirasain, atas apa yang semuanya. Dan nggak semua orang semudah itu, atau mungkin buat Link sendiri juga belum tentu mudah juga untuk bisa otentik gitu, atau karena kita punya ya mungkin rasa nanti orang bilang gini, gimana kalau dia bilang begitu, nanti orang lihat gue gini, orang lihat gue gitu, ada pikiran-pikiran seperti itu nggak? Iya, kalau dulu ada, tapi ketika kita omongan orang lain tuh nggak bisa kita kontrol, persepsi orang lain nggak bisa kita kontrol, jadi cuman bisa
aku cuma bisa kontrol diri aku sendiri. Hmm. Jadi nggak, ya udah, jadi apa adanya diri. Tapi bukannya berarti kita egois atau ini ya gitu. Tetap pasti namanya ada ketentuan-ketentuan. Oh mungkin di tempat ini ada safe space-nya nih gitu. Kamu harus ikutin gitu. Tapi nggak kayak membohongi diri sendiri. Misal kayak aku nggak suka ini gitu. Tapi malahan bilangnya suka. Aku nggak mau ikut ini gitu, tapi malahan ikut menyenangkan orang demi menyenangkan orang lain gitu. Aku maunya ya itu jadi diri orang lain terus, tapi ternyata semua orang tuh pengennya tuh ya jadi diri yang asli, otentik gitu. Nggak ada tiruan, nggak ada copy paste.